فقد افترى إثما عظيما. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita di kesempatan hari ini di bulan Ramadan ini, di pertemuan ketiga ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini memberikan kepada kita anugerah yang begitu banyak, anugerah yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, nikmat-nikmat yang begitu banyak sekali, yang seharusnya dan seyogianya kita untuk selalu bersyukur akan nikmat-nikmat Allah ini. Di antara nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat bermajlis ilmu, nikmat bisa berjumpa bulan Ramadan yang harus kita syukuri. Kenikmatan ini adalah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tentang program harian bulan Ramadan khususnya. Kalau pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kaitannya dengan program Ramadan, salah satunya adalah makan sahur, berzikir, kemudian meningkatkan kualitas amal soleh seperti sholat dan seterusnya. Maka di antara program yang seyogianya kita lakukan di bulan Ramadan adalah program muhasabah, introspeksi diri. Muhasabah atau introspeksi. Kenapa kita disuruh untuk bermuhasabah, berintrospeksi? Apalagi kita ini besok sudah mulai 10 hari terakhir. Iya enggak? Ayam cepat apa suwe? Gelis. Ya, ayam negeri ini ya. Sebulan wis pan 20 dina. Mau masuk ke 10 hari terakhir. Nah, sehingga muhasabah itu adalah renungan buat kita semuanya. Kira-kira selama yang mau masuk ke 10 hari terakhir ini, kita di hari 19 ini, itu amalan apa yang sudah kita lakukan? Apakah amalan-amalan soleh banyak yang sudah kita lakukan, ataukah sebaliknya, alhamdulillah, amalan-amalan buruk yang lebih banyak kita lakukan? Sehingga mumpung masih ada waktu 10 hari ke depan, adalah apa? Adalah untuk kita memperbaiki lagi dan terus perbaiki lagi. Dengan adanya muhasabah, kita bisa tahu kualitas ibadah kita masing-masing. Kan seperti itu.
apakah ibadah kita lillah ataukah ibadah kita tidak lillah. Itu salah satu muhasabah. Walaupun hakikatnya yang namanya muhasabah itu kita lakukan di semua hari, di semua bulan. Tidak khusus di bulan Ramadan. Akan tetapi sebagaimana dikatakan, kalau bulan Ramadan ora tobat, si kapan maning tobat? Ya kan? Kesempatan bulan Ramadan yang dikatakan bahwa setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, itu adalah kesempatan emas kita bertobat dan kita beristighfar, memperbaiki diri. Sehingga ironis, kalau di bulan Ramadan tidak ada unsur perbedaannya. Di bulan Ramadan ternyata masih tentang maksiat. Ya kan? Terus kapan tobatnya? Kan kayak gitu. Diberi oleh Allah kesempatan bulan Ramadan yang penuh ampunan, yang penuh rahmat, yang penuh barokah. Tapi ternyata tidak dipakai sebaik-baiknya. Ironis. Nah, iwan fidin asnya Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka hendaknya setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang akan dia persembahkan, apa yang dia akan lakukan nanti hari besok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan, terhadap apa yang kita lakukan. Kita lihat ikhwan fillah Allah wa yakum. Di dalam ayat ini jelas-jelasan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, dengan terasa digundang apa orang? Terasa? Harus. Karena kita merasa kita beriman, berarti ini ada panggilan dari Allah. Ya kan? Dari Allah sang pencipta, sang pemberi rizki, sang pemberi nikmat. Allah yang selalu mengatur urusan-urusan kita. Allah yang selalu membimbing semua dan membantu segala kebutuhan-kebutuhan kita. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira dengan ini diundang bupati, bagian datang apa orang? Bagian tak apa orang? Kira-kira ini diundang fokus ngorok kena apa leha-lehe? Fokus ngorok kena orang? Harusnya kan seperti itu. Ya kan? Kue ini diundang sama bupati. Kisi ngundang Allah Subhanahu wa taala.
maka harusnya tambah fokus. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian kata Allah apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang akan dia persembahkan untuk hari esok. Apa yang dia lakukan untuk hari esok. Artinya apa? Hari kiamat nanti. Kita sudah menyiapkan diri. Menyiapkan apa? Kan seperti itu. Amalan apa yang akan kita persembahkan nanti di hari kiamat kepada Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang nanti akan kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat? Kan seperti itu. Sedangkan kita hidup di dunia kira-kira umurnya kira umur umat Nabi itu antara 60 sampai 70. Allah mengatakan di ayat ini, Allah berfirman di ayat ini, wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Maka hendaknya setiap jiwa memperhatikan. Kita di sini di ayat ini apa? Disuruh oleh Allah untuk berintrospeksi, bermuhasabah. Aku kemien lagi 20 tahun yang lalu kayaknya ada sing mati. Ya, misalnya. Ya kan? 20 tahun yang lalu aku tesis mendem-mendeman. Misalnya. Ya kan? 20 tahun yang lalu aku durung bisa mata alif batasa jingkako. Ya kan? Masa sampai saiki umur sewidak mata Al-Quran pun durung bisa misalnya. Kan harus apa? Ada perubahan. Dengan adanya introspeksi, muhasabah, itu akan menjadikan apa? Seseorang bisa memperbaiki lagi dan memperbaiki lagi. Kayaknya ironis. Umur sewidak durung bisa mata apa? Al-Quran. Ironis. Ya tidak tahu apa baik waktunya. Ya boleh. Ya orang. 60 tahun loken orang bisa maca Al-Quran. Kalaupun malu, ya kan, datangkan ustaz atau putune kongkon sinau, ya kan, terus putune kongkon ngajari. Kalaupun malu. 60 tahun sing diapal ya qul huwallahu ahad tok wis. Rakaat kedua ya qul huwallahu ahad wong apale kowe tok sih. Ya. Nah ini harus menjadi apa? Perhatian buat kita masing-masing. Bil muhasabah. Allah akan menanyakan kepada kita tentang apa? Tentang harta yang kita miliki, tentang waktu yang kita miliki, tentang umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu untuk apa semuanya? Itu bagian daripada apa? Bermuhasabah. Sehingga ikhwan fillah asnya wa khayakum. Orang yang bermuhasabah, insya Allah akan menjadikan dia tahu bahwa keburukannya dia tahu, oh saya mungkin lebih buruk, oh saya mungkin kurang kewajiban-kewajibannya dan seterusnya, yang menjadikan dia apa? Memperbaiki lagi dan memperbaiki lagi. Kalau dia merasa bahwa dirinya penuh dengan dosa, dengan muhasabah,
dia akan bisa taubat, beristighfar kepada Allah. Kalaupun dia dengan muhasabah dia tahu, oh saya hari ini telah melakukan ibadah ini, telah melakukan ketaatan ini misalnya. Oh berarti harus dilihat lagi apakah amalan ini kemudian lillah atau bukan. Jangan sampai kita beramal, beribadah, tapi ternyata tidak ada unsur keikhlasannya. Itu contoh. Ya kan? Sehingga dengan muhasabah kita pun tahu bagaimana kualitas ibadah yang kita lakukan. Dengan muhasabah kita bisa tahu bagaimana kualitas amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Sudahkah amalan soleh yang saya lakukan ini ikhlas karena Allah? Sudahkah amalan ini sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah SAW ataukah tidak? Itu adalah bagian daripada apa? Bermuhasabah. Sehingga ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Muhasabah itu akan mengurangi kemaksiatan. Dengan kita bermuhasabah akan mengurangi apa? Dosa dan kemaksiatan. Karena kita tahu bahwa hidup di dunia ini adalah sebuah perjalanan, sebuah safar, perjalanan yang tidak balik lagi. Kenapa? Karena dunia itu perjalanannya adalah perjalanan menuju ke kampung akhirat, bukan balik lagi. Kalau safar, kita orang berbus, safarnya ke Jakarta, pasti balik maning Brebes, ya enggak? Apa maning nang Brebes duwe omah papat. Ya misalnya, orang mungkin kok maning Jakarta, tanang Jakarta terus, kan orang mungkin, ya boleh. Mestinya balik maning Brebes, balik. Sedangkan kita ini safar yang sebenarnya adalah safar menuju akhirat. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Dengan muhasabah maka menjadikan tadi pertama Pak akan mengikis dan mengurangi dosa-dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, dengan muhasabah diharapkan kita jadi semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbaiki amalan-amalan kita. Yang kurang segera kita pun berusaha untuk melengkapinya dan menyempurnakannya. Kan seperti itu. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Dengan muhasabah pun menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah. Dengan muhasabah menjadikan kita semakin bersyukur. Coba ya dengan merenung, ya kan? Nikmat apa yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita gunakan untuk ketaatan. Contoh, dengan muhasabah kita jadi semakin tahu ternyata nikmat Allah itu banyak sekali dan amalan kita ini tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Kan seperti itu. Ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak sebanding dengan amalan yang kita lakukan. Sholat yang kita lakukan atau puasa wislah. Sebenarnya puasa sehari yang kita lakukan itu sebanding dengan nikmat Allah enggak? Sebenarnya kalau mau hitung-hitungan. Jauh. Apa sebanding? Anwar. Enggak.
Jauh sekali. Allah minta kepada kita mengorbankan, jangan makan dulu, jangan minum dulu di siang hari sampai maghrib. Ya kan? Allah minta. Masa iya sih? Padahal nikmat setiap hari terus diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya sungguh ironis kalau ada orang yang beriman ternyata tidak mau puasa. Coba kita hayati nikmat Allah yang banyak sekali ini. Ternyata kalau kita banding-bandingkan dengan amalan yang kita lakukan, itu jauh sekali. Nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat penciuman, ya, nikmat lisan, nikmat merasakan makanan, nikmat buka puasa, luar biasa, ya, nikmat buka itu luar biasa. Yang kata Nabi, memang dua nikmat. Salah satu nikmat puasa adalah apa? Yaitu ketika dia berbuka. Air putih biasa, kalau hari-hari biasa, itu mungkin sesuatu yang biasa. Tapi air putih di saat berbuka, istimewa apa tidak? Istimewa. Dan saya yakin panjenengan tahu bukanya orang banyu putih stok. Ya, mesti bukanya anak apa? Alhamdulillah. Ngaku ya, anak teh, anak es, anak susu dan seterusnya. Olok dan yang lainnya lah ya. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Dengan muhasabah kita bisa tahu pula ternyata muhasabah itu menjadikan seseorang semakin sabar. Tadi muhasabah menjadikan orang semakin bersyukur. Muhasabah pun bisa menjadikan seseorang semakin bersabar. Kenapa? Karena ternyata musibah yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak nikmatnya daripada musibah. Antum sakit 1 bulan, sehat pirang bulan. Ana wong ya Allah aku mriyang ke awit tanggal 1 sampai tanggal 30. Genap 30 dina sebulan. Ngeluh apa ora? Ngeluh apa ora? Jenengan tinggal mriyang sebulan. Pol. Ngeluh apa ora? Ngeluh. Kalau dia tidak introspeksi, kalau dia tidak muhasabah, pasti ngeluh. Tapi coba kalau dia introspeksi, iya. 20 tahun aku sehat, bergas, akal, menggilas, terus apa maning? Wah, 20 tahun, 6 bulan meriang, ngeluh. Ya, kita persiapan untuk berbuka. Wallahu ta'ala alam. Yang setelah wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.